Bertemu lagi dengan saya Ibu TPJ. Hari ini kita lanjutkan materi kimia kita, yaitu mengenai materi, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu campuran? Campuran itu ialah gabungan dua buah zat atau lebih yang bergabung secara sembarangan tanpa perbandingan tertentu. Misalnya, kalau saya ambil air, katakan 1 liter, lalu saya ambil tanah 2 liter, saya gabungkan, itu disebut campuran. Lalu saya ambil, untuk membuat campuran yang kedua, saya ambil air 1 liter, lalu saya ambil tanah 2 sendok, saya gabungkan, itu juga disebut campuran. Jadi itulah makanya disebut campuran. Itu adalah gabungan dari dua buah zat, boleh 2 jenis, boleh 3 dan selanjutnya, dengan sembarang atau tidak mempunyai perbandingan tertentu. Mau berapa banding berapa, terserah. Itu disebut dengan campuran. Ya. Kemudian campuran, jadi ini misalnya pasir tambah air, ini disebut dengan campuran. Lalu contoh yang kedua, misalnya gula kita tambahkan dengan air, sembarang aja perbandingannya. Kemudian yang ketiga misalnya alkohol tambah air, ini juga contoh campuran. Lalu campuran terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan campuran homogen, ada campuran heterogen. Ya. Coba kembali dulu ke tadi pengertian campuran itu apa. Lalu coba kita bandingkan dulu apa perbedaan dari campuran dengan senyawa. Tadi kalau senyawa, misalnya H2O, air ya, itu merupakan gabungan dari 2 atom unsur H, 1 atom unsur O. Itu bergabung melalui reaksi kimia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sifat unsur atau atom asalnya hilang. Kemudian terjadilah sifat yang baru setelah senyawa. Berbeda dengan kalau di campuran. Kalau di campuran, setelah 2 zat atau lebih tadi kita gabungkan menjadi suatu campuran, sifat zat penyusun campuran itu tidak hilang. Misalnya, kalau campurannya tadi kita ambil contoh yang kedua ini, gula dengan air. Bisa kamu bayangkan kalau gula dengan air kamu gabungkan, terbentuk tadi suatu apa? Campuran. Saya bertanya, masih ada nggak sifat zat asalnya? Ada dong. Dari mana pembuktiannya? Coba cicipin campuran gula dengan air itu. Ada rasa manis di sana. Itu menunjukkan bahwa sifat asal dari zat penyusunnya, yaitu gula tadi, tidak hilang. Itu perbedaannya dengan senyawa tadi. Kemudian di senyawa tadi perbandingannya itu tetap, ya, tertentu. Kalau di campuran sembarang, terserah mau berapa banding berapa, tetap namanya campuran. Oke? Ya, sekarang kita lanjut ke pembagian campuran. Campuran itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan campuran homogen, ada yang disebut dengan campuran heterogen. Perhatikan ilustrasi atau contoh berikut. Kita coba ambil, ya, kita ambil ada 2 gelas. Kemudian 2 gelas dengan ukuran yang sama ini kita isi air. Kemudian ke gelas yang pertama
kita masukkan gula 2 sendok makan. Ya. Kemudian ke gelas yang kedua kita masukkan pasir 2 sendok makan. Lalu coba kamu bayangkan kedua ilustrasi yang Ibu kasih ini. Berbedakah hasil pada gelas yang pertama dengan gelas yang kedua? Tentu berbeda, ya, tentu berbeda. Pada gelas yang pertama, setelah kamu gabungkan air dengan 2 sendok makan gula, ya, lalu lakukan pengadukan, ya, dilakukan pengadukan, nanti akan kamu dapatkan campuran. Kemudian gelas yang kedua, kamu juga dapatkan campuran. Perbedaannya adalah pada gelas kimia yang pertama, kita tidak bisa membedakan mana gulanya. Ya, kenapa? Karena gulanya larut di dalam air. Sehingga campuran yang terbentuk ini adalah campuran serba sama atau pada seluruh bagiannya sama. Maka inilah yang disebut dengan campuran homogen atau campuran serba sama. Sedangkan pada campuran yang kedua ini, kalau kita lihat hasilnya masih jelas, kita lihat mana pasirnya, mana airnya. Inilah yang disebut dengan campuran heterogen. Kalau gitu, mari kita simpulkan apa pengertian dari campuran homogen dan apa pengertian dari campuran heterogen. Campuran homogen ialah gabungan 2 buah zat atau lebih. Ini kebetulan contohnya yang kita buat ini cuma penggabungan dari 2 buah zat, ya. Campur gabungan dari 2 buah zat atau lebih yang bercampur serba sama, ya, atau bisa juga kita katakan gabungan 2 buah zat atau lebih di mana antara zat-zat yang digabungkan itu tidak dapat lagi dibedakan dengan mata telanjang. Maksudnya tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan campuran heterogen ialah gabungan 2 buah zat atau lebih di mana antara zat-zat yang digabungkan masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Jelas ya? Ya. Lalu sekarang lihat contoh campuran homogen yang pertama. Air dengan gula. Ini tadi campuran homogen. Ibu mau bertanya, bisa nggak kamu pisahkan gula dengan airnya pada campuran ini? Bisa. Caranya dengan menggunakan pemanasan, atau bisa juga dengan menggunakan penguapan. Ingat, pengambilan garam itu pada tambah-tambah garam itu dilakukan melalui proses penguapan, ya. Jadi garam diambil dari air laut, kemudian diuapkan dengan bantuan sinar matahari, lalu garamnya diambil, gitu ya, baru dibawa ke pabrik, dibersihkan, lalu ditambahkan jodium, lalu itulah yang kita gunakan. Kemudian itu salah satu contoh. Berarti sini apakah komponen-komponen penyusun campuran itu bisa dipisahkan? Bisa. Itulah yang dikenal dengan pemisahan campuran. Ada beberapa cara-cara pemisahan campuran. Di antaranya tadi ada proses penguapan, ya. Penguapan atau disebut dengan pengkristalan atau dikenal dengan kristalisasi. Lalu ada
yang kedua proses destilasi atau dikenal dengan penyulingan. Contohnya, apa itu proses destilasi? Proses destilasi atau penyulingan itu ialah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Ini biasanya digunakan pada proses pemisahan minyak bumi, ya. Jadi minyak bumi itu dibor dari dalam tanah, kemudian melalui proses destilasi, ya, dia dipisahkan menjadi beberapa fraksi. Di antaranya ada gas alam, kemudian ada bensin, ada solar, dan lain-lainnya, ya. Kemudian pemisahan yang ketiga ada kromatografi. Apa itu kromatografi? Nanti kamu bisa baca di buku cetak kita. Kemudian yang keempat ada sentrifugasi. Kemudian yang kelima ada ekstraksi dan lain-lain. Ini boleh kamu ambil dari literatur, ya, ambil dari buku cetak kita. Baik, untuk materi yang terakhir pada bab ini kita lanjut ke perubahan materi. Waktu kita membahas mengenai apa itu pengertian dari ilmu kimia, salah satu di sana adalah mempelajari perubahan pada materi, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan perubahan-perubahan yang terjadi pada materi. Misalnya besi, ya, besi itu sangat mudah berkarat. Perkaratan di sana itu merupakan suatu perubahan. Kenapa? Karena di sana kita lihat ada yang berubah. Besi kalau masih baru atau belum berkarat, dia warnanya putih keperakan, ya. Kemudian setelah berkarat, dia berubah warna menjadi warna coklat kemerahan. Nah, perubahan yang seperti itu disebut dengan perubahan materi. Perubahan materi itu diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu adalah perubahan fisis dan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisis ialah perubahan materi. Ialah perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru. Misalnya, kalau kita ambil proses penguapan, ini contohnya air menguap atau mendidih, ya. Ini berarti terjadi air dalam wujud cair berubah menjadi apa? Air dalam wujud gas atau minyak. Nah, adakah perbedaan antara air dalam wujud cair dengan air dalam wujud uap? Adakah terjadi zat yang baru di sana? Tidak ada. Maka itu disebut dengan perubahan fisis. Contoh yang kedua, kita buat perubahan bentuk. Misalnya, saya ambil kertas, lalu saya gunting menjadi bentuk love. Itu terjadi nggak perubahan di sana? Buku tadi itu atau kertas tadi itu kan merupakan contoh dari materi. Ada nggak perubahan yang terjadi di sana setelah saya gunting dia menjadi bentuk love? Ada. Apanya? Bentuknya. Lalu saya tanya, sama nggak zat awal dengan zat akhirnya? Sama, sama-sama kertas. Yang berubah cuma apanya? Bentuknya. Berarti di sana tidak ada terjadi zat yang baru. Itulah yang disebut dengan perubahan fisis. Berarti apa saja yang merupakan perubahan fisis? Yang pertama itu adalah perubahan wujud, penguapan. Itu termasuk perubahan wujud, yaitu wujud cair dan cair menjadi gas. Lalu perubahan bentuk ini
atau katakanlah perubahan wujud. Kemudian perubahan apa ini? Perubahan bentuk. Ini perubahan wujud ini banyak contohnya. Misalnya papabarus berubah dari wujud padat menjadi gas. Itu disebut dengan penyubliman. Berarti yang termasuk perubahan wujud ada yang pertama proses penguapan, kemudian proses penyubliman dan lain-lain. Lalu kita masuk ke perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Kalau perubahan fisik tadi adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru, maka perubahan kimia adalah perubahan materi yang disertai dengan terjadinya zat baru. Misalnya proses perkaratan. Apa contoh dari proses perkaratan? Tadi Ibu sudah katakan besi berkarat. Kalau kita perhatikan di situ ada terjadi zat yang baru. Apa zat yang baru yang terbentuk di situ adalah karat besi. Coba kamu perhatikan, nanti ambil besi yang berkarat lalu coba kamu kikis, bisa ya. Jadi ada di situ terjadi zat yang baru yaitu karat besi. Kemudian yang kedua yang merupakan perubahan kimia adalah proses pembakaran. Apa contohnya? Kalau kita bakar kayu, ya, berarti di sana kayu bahan dasarnya atau awalnya kayu, setelah dibakar, ya, dia akan menghasilkan apa? Arang. Kemudian ada gas, ya, di asapnya ada gas. Berarti ada zat yang baru di sana terjadi, yaitu ada arang dan ada gas. Kemudian yang ketiga, selain perkaratan, pembakaran, ada proses pembusukan. Ya, misalnya kalau nasi basi, ada nggak zat baru di sana terjadi? Ada. Dari mana kamu buktikan ada zat baru di sana? Ada timbul baru. Nah, ini dan lain-lain. Jadi perubahan kimia itu disebut dengan perubahan tetap, sedangkan perubahan fisika atau perubahan fisik disebut dengan perubahan sementara. Baik, untuk hari ini cukup sampai sini materi kita. Selamat siang.